Kejaksaan Agung bukan lembaga yang suci tanpa celah. Sepanjang sejarahnya, institusi ini kerap diguncang skandal yang melibatkan jasa-jasanya sendiri. Mereka menyalahgunakan kewenangan, menerima suap, memeras tersangka, hingga terlibat pencucian uang. Sebuah daftar panjang dan catatan memalukan bagi Korps Adiaksa dan simbol korupsi sistemik di sebuah lembaga penegak hukum. Terbaru, Jaksa Febri Adriansah, tokoh sentral di Kejaksaan Agung yang memimpin pemberantasan korupsi, kini berada dalam pusaran dugaan korupsi. Sosok yang dianggap bersih dan garang mencokok para koruptor ternyata tidak kebal godaan uang kotor. Salah satu kasus paling mencoreng citra Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi Jaksa Urip Trigunawan, jaksa senior yang menerima suap ratusan ribu dolar dari kasus BLBI. Kasus bermula dari penyaluran BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia milik pengusaha Samsul Nur Salim. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah pinjaman darurat senilai 144 triliun untuk bank-bank yang mengalami kesulitan selama krisis 97 hingga 98. Ironisnya, dana sebesar itu kemudian disalahgunakan oleh para petinggi Bank Indonesia dan para konglomerat pemilik bank, termasuk Samsul Nur Salim. Kejaksaan Agung yang mengendus adanya penyelewengan kemudian membentuk tim penyidik untuk menyelidiki Samsul Nur Salim dan kaitannya dengan BLBI. Seorang jaksa berumur 41 tahun kala itu bernama Urip Trigunawan ditunjuk sebagai pemimpin dalam tim tersebut. Ironisnya, Urip justru menggunakan posisinya untuk memeras dan menerima suap demi melindungi Nur Salim dari jerat hukum. Pada 2 Maret 2008, Urip bertemu dengan Artalita Suryani, orang kepercayaan Nur Salim, dan menerima kardus berisi uang senilai 660.000 US dollar atau setara 6 miliar saat itu. KPK yang lebih dulu menerima laporan intelijen soal transaksi haram ini langsung melaksanakan operasi tangkap tangan dan menetapkan Urip Trigunawan sebagai tersangka di hari yang sama. Penangkapan ini menggemparkan publik karena melibatkan jaksa yang sedang menangani kasus korupsi besar. Selain suap dari Artalita, Urip juga didakwa memeras mantan kepala BPPN, Glenn Yusuf, dengan meminta 1 miliar. Sejak tertangkapnya Jaksa Urip Trigunawan dalam kasus dugaan suap, kini Kejaksaan Agung terus mendapat tekanan kuat dari pelbagai kalangan. Bahkan Wapres Yusuf Kala meminta Kejaksaan Agung segera diisi dengan wajah-wajah baru. Apalagi terungkap rekaman pembicaraan tersangka suap Artalita Suryani dengan sejumlah petinggi kejaksaan yang menggambarkan kedekatan hubungan mereka. Iya, Jess. So, kita koordinasi sama Bu Isno, yuk di rumah saja. Nanti yuk ditangkap kejaksaan. Ditangkap di jaksa. Ini kita. Nyerah ya, mau di skenario pun begitu gitu loh. Kenapa Mas? Mau di skenario pun begitu. Aku nanti. Enggak, udah aman, ini nomor lain. Aku di dalam rumah. Jadi biar aja nanti kami yang ambil kejaksaan. Si Urip ditekel KPK, awalnya di kejaksaan loh. Ini kok sudah penyelesaian ada uang begini apa gitu loh, maksud Pak Lurah. Nanti saya kan sesuai kalau. Kenapa? Kan saya bilang saya nggak ada keterkaitannya juga dengan BLBI, dan saya nggak ada jauh-jauh ngomong begitu. Jadi ada keterkaitannya ya biar aja suruh mancing. Pokoknya ada buat dagang sama dia, terserah lah. Oh, jadi tugasnya udah selesai. ya tinggal sudah jelas itu gamblang. Tidak ada permasalahan lagi. Pada September 2008, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Urip terbukti menerima suap dan memvonis 20 tahun penjara. Ia mendapatkan remisi berkali-kali dan bebas bersyarat pada Mei 2017 setelah menjalani hukuman sekitar 9 tahun. 3 tahun berselang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, Sirus Sinaga, ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan perkara mafia pajak Gayus Tambunan dengan sengaja menghapus pasal korupsi. Akibat kasus ini, Sirus divonis 5 tahun penjara pada 2011. 12 tahun kemudian, Kejaksaan Agung kembali digoncang kasus hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar dari buronan Joko Chandra yang terlibat kasus Bank Bali. Kasus Pinangki mulai diperbincangkan publik pada 2020 ketika foto Pinangki bertemu Joko Chandra di Malaysia tersebar luas. Joko Chandra adalah buronan kelas kakap yang kabur sejak 2009 karena menghindari hukuman dalam kasus Bank Bali. Pinangki bersama pengacara Anita Kolapaking bertugas sebagai maklar kasus dan siap mengkondisikan proses hukum Joko dengan imbalan 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar. Uang suap itu digunakan Pinangki untuk memenuhi gaya hidupnya yang glamor, menyewa apartemen mewah, membeli mobil dan perhiasan, operasi plastik dan perawatan kecantikan di Amerika Serikat, hingga liburan ke luar negeri. Pada Agustus 2020,
Kejaksaan Agung menetapkan Pinangki sebagai tersangka atas dugaan korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Ia kemudian divonis 10 tahun penjara pada 2021, tapi kemudian disunat menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Pinangki akhirnya bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun pada 2022. Kasus korupsi jaksa tak hanya terjadi di lingkaran Kejaksaan Agung, tapi juga di kejaksaan tingkat daerah. Parlin Purba, Kasih Intel Kejati Bengkulu, ditangkap KPK terkait suap proyek irigasi pada 2017. Devianti Rohaini, Jaksa Kejati Jabar, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 500 juta dalam penanganan kasus dana BPJS Subang. Farizal, Jaksa Kejari Padang, menerima suap 365 juta untuk mengatur perkara di PN Padang pada 2016. Kusnin, Aspidus Kejati Jateng, divonis 2,5 tahun penjara karena menerima suap ratusan ribu dolar Singapura terkait kasus kepabeaan. Agus Winoto, Aspidum DKI Jakarta, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 200 juta dari pengusaha untuk memuluskan perkara. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung sukses menangani mega korupsi seperti Jiwasraya, Timah, dan Pertamina yang merugikan negara triliunan rupiah. Sayangnya, salah satu jaksa terbaik yang menangani kasus itu justru diduga terlibat dan menjadi bagian dari persekongkolan kotor. Kasusnya terkuak ketika polisi menggeledah kediamannya dan menemukan miliaran uang tunai dan emas puluhan kilogram. Ketegangan antar dua lembaga hukum bukan hal baru di Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan Agung memang kerap bersitegang dan bersaing ketika menangani kasus korupsi kelas kakap. Kewenangan menyidik kasus korupsi yang dimiliki dua lembaga ini, alih-alih menjadi sinergi, justru memunculkan kompetisi dan perlombaan siapa yang lebih dulu menangani kasus besar, terutama kasus-kasus mega korupsi yang menyita perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung mendominasi penyidikan kasus korupsi luar biasa di Indonesia. Tugas pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung diserahkan kepada Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Febri Adriansah sejak 2022. Febri dikenal sebagai jaksa super yang memimpin penyidikan kasus korupsi dengan kerugian negara fantastis. Ia kerap tampil di hadapan publik saat konferensi pers sambil menunjukkan aset sitaan miliaran bahkan triliunan rupiah yang membuat Kejaksaan Agung tampak lebih agresif dan garang soal penindakan kasus-kasus rasuah dibanding lembaga penegak hukum lainnya. Selama karirnya di Kejaksaan Agung, Febri setidaknya telah menangani 12 kasus korupsi besar yang berdampak terhadap perekonomian negara, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Pertama, kasus korupsi tata kelola niaga timah di PT Timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun pada 2024. Kedua, kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina yang merugikan negara mencapai 285 triliun pada 2025 yang menjerat anak konglomerat Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza yang telah divonis 15 tahun penjara. Ketiga, kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara sebesar 22 triliun akibat penyimpangan pengelolaan dan investasi yang dilakukan oleh mantan petinggi perusahaan dan swasta. Keempat, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga 16,8 triliun akibat manipulasi laporan keuangan dan investasi bodong. Kelima, kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah yang merugikan negara mencapai 10-14 triliun dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng pada 2022. Keenam, kasus korupsi PT Duta Palma Group yang merugikan negara mencapai 74 triliun pada 2022. Surya Darmadi selaku pemilik perusahaan mengalihfungsikan lahan hutan secara ilegal di Indragiri Hulu menjadi kebun sawit. Ketujuh, kasus korupsi pengadaan menara BTS Kominfo yang merugikan negara sebesar 8 triliun pada 2023. Skandal ini menyeret mantan Menkominfo, Juni G. Plate, yang divonis 15 tahun penjara. Kedelapan, kasus korupsi impor besi ilegal yang melibatkan 6 perusahaan swasta dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan. Kesembilan, korupsi impor tekstil yang merugikan negara hingga 1,6 triliun dan menjerat sejumlah pejabat bea cukai dan pengusaha swasta. Kesepuluh, kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang merugikan negara senilai 1,5 triliun pada 2025 dan menyeret mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang divonis 10 tahun penjara. Ke-11, kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan mantan Direktur Utama Emir Syahsatar dan pengusaha Sutikno Sudaryo pada 2022. Terakhir, kasus korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional yang ditaksir merugikan negara mencapai 4 triliun.
Kasus ini melibatkan para petinggi BGN, termasuk Sony Sanjaya yang merupakan purnawirawan polisi dan perwira tinggi aktif polisi Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan. Penangkapan jenderal polisi oleh Kejaksaan Agung ini kemudian dianggap banyak pihak sebagai salah satu pemicu terjadinya penggeledahan besar-besaran yang dilakukan oleh polisi di tempat-tempat yang berkaitan dengan jaksa Febri. Publik berspekulasi bahwa operasi itu adalah serangan balik dari polisi untuk kejaksaan yang telah lebih dulu menangkap para petinggi mereka. Kehadiran prajurit TNI saat kegiatan penggeledahan berlangsung semakin melebarkan narasi perang senyap antar aparat penegak hukum. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete dan tempat penukaran uang di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari 3 perkara korupsi. Pada 8 hingga 9 Juli 2026, tim gabungan kepolisian melaksanakan operasi penggeledahan massal yang dilaksanakan di 12 titik lokasi. Operasi ini menyita barang bukti spektakuler, termasuk ratusan miliar rupiah dalam bentuk uang tunai, puluhan kilogram emas batangan, dan dokumen-dokumen penting. Secara resmi, polisi menyatakan penggeledahan ini dilakukan terkait 3 kasus korupsi besar, yaitu dugaan korupsi PT Asabri, penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel, dan korupsi tata niaga batubara untuk PLTU yang diduga menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah. Ketegangan mulai terasa ketika polisi menggeledah 2 tempat yang disinyalir punya kaitan erat dengan jaksa Febri Adriansah. Di salah satu rumah pribadinya di Sentul, polisi menemukan 74 kg emas batangan dan uang tunai senilai total 476 miliar. Febri sendiri mengakui bahwa rumah itu adalah miliknya, tapi ia menegaskan bahwa emas dan uang ratusan miliar itu bukan milik pribadi, melainkan dimiliki oleh orang lain. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Sementara di sebuah kafe bernama Cafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai senilai setidaknya 60 miliar. Kafe ini dikelola dan dimiliki oleh Ferianto Hongkiriwang bersama istrinya Susan Limurti di bawah bendera PT The Clan Kulinari Nusantara. Febri sendiri kerap berada di kafe itu untuk sekedar makan atau melakukan pertemuan. Bahkan, Febri pernah dikuntit anggota Densus 88 di kafe ini pada 2024. Sebuah insiden yang kemudian memperburuk hubungan Kejaksaan Agung dengan kepolisian. Sang pemilik kafe bernama Ferianto adalah pengusaha asal Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai pemilik jaringan restoran makanan Perancis. Menurut laporan mantan personel BIN, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, Ferianto memiliki kedekatan khusus dengan Febri Adriansah. Sejak awal, polisi sudah menduga Ferry berperan sebagai perantara atau maklar kasus dalam pengurusan berbagai perkara korupsi besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ferry juga sempat ditangkap polisi atas tuduhan penculikan dan penganiayaan terhadap anggota Densus 88 pada 2025. Penangkapan bermula ketika anggota Densus 88 itu diduga membuntuti Ferry, yang kemudian memicu campur tangan pihak TNI. Penemuan aset fantastis di rumah pribadi sang jaksa yang diduga merupakan hasil korupsi langsung menggegerkan publik. Febri yang dalam beberapa tahun terakhir dianggap sebagai jaksa yang bersih dan tegas melawan korupsi, justru kini berada dalam pusaran dugaan korupsi. Lonjakan kekayaan Febri juga dipertanyakan publik. Laporan LHKPN pada 2022 mencatat kekayaan Febri senilai 6,36 miliar dan melesat naik menjadi 18,26 miliar pada 2025. Tak lama setelah operasi penggeledahan dilakukan, rumah Febri dijaga ketat oleh aparat TNI. Kejaksaan Agung menegaskan penjagaan ini murni untuk perlindungan yang memang sudah diatur dalam Perpres dan tidak terkait penggeledahan polisi. Namun, narasi publik bergulir begitu kencang, menyebutnya sebagai perang terbuka antar dua institusi. Isu ini menambah daftar panjang, kontroversi dan isu miring dalam rekam jejak Febri. Pada Mei 2024, Febri pernah dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atas dugaan penyimpangan dalam proses lelang satu paket saham PT Gunung Bara Utama yang dinilai merugikan negara. Setahun kemudian, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kembali melaporkannya ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam penanganan kasus Jiwasraya, kasus suap Ronald Tanur, dan kasus tata niaga batubara di Kalimantan Timur.
Febri dituduh menggunakan jabatannya sebagai pimpinan penyidik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, alias korupsi sambil memberantas korupsi. Pemirsa, Polri akhirnya menetapkan mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU. Kortas Tipikor Polri juga melimpahkan ketiga kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pada 11 Juli 2026, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, kepolisian resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proses penanganan perkara yang melibatkan PT Asabri maupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya.